presentasikan dan ditempatkan sebagai pertanyaan. Barangkali mungkin masih ada kelompok-kelompok lain yang masih bingung atau bahkan miskonsepsi. Lalu setelah itu nanti kita simpulkan, lalu nanti umpan baliknya untuk mengetahui apakah kelompok lain juga sudah paham atau tidak sudah. Berarti untuk materinya ini tentang kepemimpinan segitiga ya, dan dilakukan secara diskusi gitu Pak ya. Saya mendengar tadi untuk pemaparan Bapak tentang teknis besok sudah sangat-sangat bagus gitu ya Pak. Menurut Bapak adakah hambatan nanti yang Bapak rasakan gitu, atau apa hambatannya untuk menyediakan pembelajaran itu nanti? Nah, baik, benar sekali Bu. Biasanya kalau hambatan yang sering saya temukan ketika saya menggunakan model-model atau memvariasi model atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kendalanya di waktu. Nah, jadi biasanya caranya yang saya lakukan untuk mengatasi supaya bisa terkejar atau bisa waktunya pas, paling di TP-nya agak saya kurangi gitu. Yang biasanya mungkin 2 TP, nah 1 pertemuannya jadi saya mungkin seperti itu. Oke, berarti untuk strateginya pun dari hambatan yang Bapak sebutkan tadi ya, mengenai waktunya sudah Bapak temukan gitu ya, dengan cara mengurangi misalnya tadi jadi 1 TP ya? Iya benar. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira nih ketika Bapak besok melaksanakan proses pembelajaran ini kan berdiferensiasi nih karena Bapak sudah buat perkelompokan juga nih. Kira-kira kompetensi mana nih yang Bapak ingin tekankan dalam pembelajaran Bapak itu agar sekiranya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini juga berhasil gitu? Nah, baik Ibu, dari 3 kompetensi diferensiasi yang akan saya ajarkan, yang akan saya kembangkan, itu saya lebih fokus untuk mengembangkan diferensiasi proses sama produk. Oke. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk kompetensi diferensiasi yang Bapak pilih ini kan 2 nih. Kira-kira Pak, kenapa Bapak pilih 2-nya gitu? Kenapa nggak sekaligus 3 atau bahkan salah satu daripada diferensiasi ini? Oke, nah baik. Menurut saya Bu, kenapa saya berfokus kepada kedua diferensiasi yang saya kembangkan tadi, yang saya katakan tadi, karena kan ini pembelajarannya secara menyeluruh ya, berfokus atau berpusat kepada siswa. Nah, untuk diferensiasi kontennya nanti kan di sana setiap kelompok menyajikan hasilnya itu kan berbeda-beda. Ada yang berupa PPT, ada mereka yang berupa buat simulasi di karton, ada juga mereka yang buat pakai alat peraga bangunan-bangunan yang segitiga begitu. Jadi makanya di sana kontennya itu nanti berupa konten yang bervariasi dan original memang dari karya mereka itu sendiri. Nah, jadi nanti setelah itu di sana mereka akan berbagi pendapat, berbagi materi mengenai sudut pandang mereka terhadap penyajian materi itu. Tadi ya, produknya tadi bermacam-macam juga yang disajikan. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya ini saya ingin menanyakan terkait dengan indikator keberhasilan kita untuk pembelajaran ini kan tentunya. Nah, kira-kira nanti Pak, indikatornya itu seperti apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini? Nah, baik. Ada indikator yang saya harapkan atau target yang saya harapkan setelah mereka belajar ini adalah nanti setelah pembelajaran ini kita lebih menyenangkan, berpusat kepada siswa dan bisa juga memenuhi kebutuhan belajar mereka. Outputnya adalah mereka itu tidak lagi bingung untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam soal matematika. Biasanya kan siswa ketika dikasih bangun ruang nih, cenderung mereka itu agak sedikit sulit menganalisis gitu, atau bahkan mereka jarang mengeksplor idenya gitu ya. Jadi ketika kita buat tadi diferensiasi konten sama diferensiasi produknya, mereka mengembangkan idenya, mengeksplor idenya, jadi mereka semakin mudah tuh melaporkan ke kita, oh Pak yang bangun ini nih yang kongruen dengan ini. Kenapa seperti itu? Karena sisinya sama, sudutnya sama. Nah, begitu nanti kurang lebih. Jadi implementasi akhirnya adalah mereka semakin mudah menentukan mana bangun-bangun yang saling kongruen gitu. Berarti indikatornya nanti targetnya mana kira-kira bangunan yang sesuai dengan atau benda-benda gitu ya, yang kongruen itu tersebut. Oke, baik. Nah, saya rasa untuk praobservasi kita ini Pak sangat sudah mendapatkan kayak mana nanti alur atau teknis daripada pelaksanaan seperti besok. Nah, saya berharap juga dengan persiapan yang Bapak lakukan, dengan kesiapan anak-anak juga besok dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Oke, tetap semangat untuk melaksanakan supervisi besok ya Pak ya. Oke, sampai berjumpa di kelas ya Pak. Oke. Siap. Bersama. Baik, Pak.
Apa alasannya, sekretaris? Sakit. Berarti satu orang aja yang nggak hadir ya. Oke, nah baik, sesuai dengan yang Bapak sampaikan pertemuan sebelumnya semalam atau kemarin ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kongruens segitiga. Nah, jadi ini nanti akan dipresentasikan oleh temannya sama kamu tentang kongruens segitiga dan apa-apa saja nanti akan mereka jelaskan di sini. Harapannya nanti setelah mereka selesai menjelaskan, kalian semua bisa paham yang pertama ya, apa itu kongruen, lalu kongruens segitiga, jenis kongruens segitiga, dan syarat kongruen. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi hari ini Bapak mau kelompok yang sudah diunjuk yang akan menampilkan atau menjelaskan kepada kalian. Untuk itu mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang akan menyajikan. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang kongruens segitiga. Sebelum itu perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marta sebagai moderator dan pembawa materi. Saya Rara sebagai pembawa materi. Saya Rara sebagai pembawa materi. Dan saya Eki sebagai pembawa materi. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, apa itu kongruen? Adalah dua atau lebih segitiga dengan bentuk dan ukuran yang sama persis satu sama lain, sehingga segitiga tersebut akan tetap sama persis jika diputar, dibalik, dan dilipat. Oke, nah baik. Tadi temannya sudah menjelaskan. Di sini saya bantu kelompok penyaji ya. Segitiga kongruen itu katanya di mana ada dua atau bahkan lebih segitiga dengan bentuk, ingat ya, bentuk dan ukuran yang sama persis satu dengan yang lain, sehingga kalaupun kita putar segitiganya atau kita balik atau bahkan kita lipat, dia tetap sama bentuknya. Paham ya anak ya? Paham. Siapa yang nggak paham pengertian dari segitiga kongruen? Semua sudah paham? Paham. Oke, lanjutkan. Nah teman-teman, pada gambar di depan kita dapat melihat dua segitiga. Pada gambar berikut, segitiga ini disebut segitiga kongruen. Mengapa demikian? Karena pada setiap sisinya ini sama panjang. Nah, pada gambar di depan kita dapat melihat dua segitiga. Dua segitiga ini disebut kongruen. Mengapa demikian? Karena pada setiap sisinya ditandai dengan garis. Garis ini menyatakan bahwa setiap sisi sama panjang. Setelah mengetahui contoh kongruen, rekan saya akan menjelaskan jenis-jenis kongruen. Jenis kongruen dibagi empat. Jenis kongruen yang pertama ada kongruen sisi, di mana kongruen sisi AB dengan DE sama panjang karena ditandai dengan satu garis. Sedangkan sisi B dengan C sama dengan sisi E dengan F karena ditandai dengan dua garis. Dan sisi AC sama panjang dengan sisi DF karena ditandai dengan tiga garis. Selanjutnya jenis sisi kedua adalah kongruen sisi sudut, yaitu di mana sudut A sama dengan sudut D karena ditandai dengan lengkungan satu. Sudut C dengan F ditandai dengan dua lengkungan, berarti mereka memiliki sudut yang sama. Sedangkan sisi AB dengan sisi DE memiliki sisi yang sama karena ditandai dengan satu garis. Dan jenis yang ketiga yaitu kongruen sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut berarti sudut A sama dengan sudut D, sisi AC sama dengan sisi DF, dan sudut C sama dengan sudut F. Dan yang keempat kongruen sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Sisi A dengan B sama dengan sisi D dengan F. Sudut A sama dengan sudut D, dan sisi AC sama dengan sudut DF. Sekian pemahaman kami tentang kongruen segitiga. Apakah ada pertanyaan? Kalian udah paham kan tentang kongruen segitiga?
Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, mari kita sedikit terlebih dahulu supaya teman-teman lebih fresh dalam mengerjakan soalnya. Jika tidak ada buah di piring ini, maka kita akan tunjuk. Jika ada satu jeruk, maka kita akan tepuk tangan selama 1 kali. Jika ada satu buah apel, tepuk tangan saya selama 1 kali. Jika ada 2 buah jeruk, maka kita akan tepuk tangan 2 kali. Jika ada 2 apel, maka kita akan tepuk lantai 2 kali. Ayo kita berdiri. Buku matematika kita. Oke, siap. Menurut teman-teman, yang manakah segitiga yang kongruen? Apakah segitiga ABC, EDF, LJK atau IHG? Yang mana yang kongruen? Segitiga ABC dengan DEF. Kenapa? Karena memiliki apa? Sisi yang sama. Emang kalau segitiga IGH dengan segitiga JKL gak sama? Tidak. Dari mana kalian bilang tidak sama, nak? Iya, kalau diputar atau dibalikkan dia tidak sama. Bentuknya juga berbeda, iya kan? Oke, jadi yang mana yang kongruen tadi? Ulang dulu Berlin. Yang mana yang kongruen bang? Segitiga mana? ABC dan DEF. Iya, segitiga ABC dengan segitiga DEF. Oke, terjawab ya? Oke, nah baik. Nah, di sini teman-teman sudah ada satu soal supaya teman-teman kerjakan sebagai soal umpan balik supaya kami percaya bahwa teman-teman sudah paham dengan apa yang kami jelaskan, dan sekarang kita akan dipandu oleh Agustinus untuk mengerjakannya. Agustinus, yang mana namanya Agustinus? Maju. Sudut GH ini sama dengan sudut PQR karena sisi dari G ke H itu 4 cm sama Q ke P ke Q itu 4 cm. Baru di G ini ada sudut, baru di P-nya ada sudut. Baru ke H ini 6 cm. Di sini juga ada R ke P itu 6 cm. Baru DKL, segitiga DKL sama dengan segitiga MNO karena sudut K sama dengan 60 derajat sama dengan N ini 60 derajat. Baru dari sisi M ke O itu 4 cm, J ke L itu 4 cm. Baru N ke O itu 6 cm juga, dan ke K sama L itu 6 cm juga. Nah, itulah yang bisa saya ketahui. Sekian, terima kasih. Dari presentasi kami tentang kongruen segitiga, terima kasih dan selamat siang. Nah baik, jadi itulah dia materi kita hari ini aku tentang kongruen segitiga. Nah, jadi kalau kita simpulkan, yang pertama kalian pasti sudah mengerti apa dulu pengertian kekongruenan, iya kan? Nah, yang kedua, kalian juga sudah tahu apa yang dikatakan kongruen segitiga, jenis-jenis kongruen segitiga, dan contoh soalnya pasti sudah paham. Nah, supaya semakin paham, latihannya di rumah halaman 117 soal 3.
Ya, dikerjakan di rumah ya nak ya. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Selamat siang. Oke, Bapak, selamat siang. Oke Bu, selamat siang. Ya, senang ini ya, kita udah kembali lagi berbincang-bincang nih untuk pasca observasi tadi yang sudah kita lakukan supervisinya. Gimana perasaan Bapak setelah supervisi tadi? Senang, sehat, ya, lega. Gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan itu Pak, boleh ya saya tanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak. Tadi ketika Bapak melaksanakan pembelajaran itu, yang saya perhatikan kan pembelajaran yang dilakukan sudah berdiferensiasi nih, ya kan? Maka setelah pembelajaran tersebut ada beberapa observasi saya juga yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Kira-kira menurut Bapak lah tadi sudah seperti apa performa Bapak atau keberhasilan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Oke, baik Ibu. Setelah tadi saya melakukan pembelajarannya di kelas, baik dari proses konten, proses, menurut saya sudah cukup melaksanakannya, ya, sudah melaksanakannya dengan baik. Itu menurut saya. Berarti menurut Bapak sudah terlaksana lah dengan baik gitu ya Pak ya. Nah, saya juga mendapatkan hal tersebut, saya juga setuju. Menurut Bapak yang baiknya di situ apa indikator ketercapaiannya menurut Bapak ini? Oke Bu, jadi indikator ketercapaian yang saya dapat di sana setelah saya melakukan diferensiasi konten, proses dan produk, bisa saya mengamati ternyata memang benar kemampuan setiap siswa kita itu berbeda-beda ya. Buktinya dari perbedaan konten yang kelompok satu dengan yang lain, perbedaan proses dari kelompok satu dengan yang lain itu cukup jelas nampak terlihat. Hanya saja yang kami dapati tadi waktu di kelas, bahkan Ibu juga mungkin melihat waktu begitu Ibu masuk supervisi di kelas saya, kita ada sedikit kendala di waktu tadi ya Bu ya. Nah itu dia, itu tadi yang kita agak sedikit perhatikan gitu ya, sedikit siswa itu agak sedikit terburu-buru dalam menyelesaikan apa yang kita berikan. Oke, baik, terima kasih ya Pak. Nah, bahkan tadi Bapak juga sudah menyebut atau sadar gitu atas apa yang kurang dari proses pembelajaran ini gitu ya. Saya juga sepaham, tadi saya ingin berbincang dengan Bapak di pasca observasi ini memang ingin juga menyampaikan hasil coaching bahwa ada sedikit tadi terkait dengan menyajikan produk atau diferensiasi produk tadi yang anak memiliki waktu yang agak terburu-buru gitu ya Pak ya. Berarti kita sepaham gitu ya Pak. Nah Pak, setelah Bapak sudah tahu juga apa untuk kekurangan dari proses pembelajaran ini, kira-kira nanti ke depannya nih menurut Bapak apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan gitu? Nah baik, untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan lebih menyesuaikan lagi masalah waktu, masalah media, dan masalah target tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian yang akan saya capai disesuaikan lagi dengan waktu. Berhubungkan kita di kelas juga kan itu tadinya siswanya berkemampuannya berbeda-beda, jadi rencana tindak lanjut saya ke depannya supaya proses diferensiasi konten sama proses saya itu bisa semakin baik, maka akan saya sesuaikanlah dengan waktu yang disediakan dan tujuan pembelajaran dan indikatornya. Oke, baik Pak, terima kasih ya Pak. Saya mendengarkannya untuk pasca observasi kita ini juga sudah semakin mengarah begitu, Bapak juga sudah menemukan dan mencari tindak lanjut berikutnya ya. Oke, harapan saya juga ke depannya semoga nanti pembelajarannya yang Bapak lakukan lebih variatif lagi dan juga berhasil melaksanakan untuk diferensiasi ini ya Pak ya. Terima kasih ya Pak kerjasamanya. Sukses selalu. Sukses selalu. Oke.